Amel dan Anton adalah sepasang kekasih yang berniat menikah dalam waktu dekat ini. Mas Anton, nanti aku pengen di pernikahan kita tuh pakai dekorasi yang benar-benar mewah dan juga mahal ya Mas. Kayak dekorasi emas gitu. Dek, jangan berlebihan ngapa? Pakai dekorasi yang biasa aja ya. Kamu kan tahu sendiri tabungan kita itu buat nikah tuh nggak begitu banyak. Loh, ya tinggal minta sama orang tua Mas. Orang tua Mas kan itu punya perusahaan yang besar. Masa iya anaknya nikah tapi nggak dibiayain sih? Seharusnya ya orang tua Mas itu bersyukur karena kita ini udah nabung Mas untuk pernikahan. Jadi ya nanti mereka nggak bakal ngeluarin uang yang begitu banyak lagi. Dek, bukannya orang tua Mas itu nggak mau ngebiayain pernikahan kita ini. Cuma perusahaan orang tua Mas itu lagi ada masalah. Jadi ya Mas itu nggak enak kalau mau minta tambahan dari mereka. Ya ampun Mas, walaupun perusahaan orang tua Mas itu lagi ada masalah, pasti orang tua Mas masih megang uang yang banyak kan? Dek, udah Mas itu bilang itu nggak enak minta sama orang tua Mas. Masalah di perusahaan orang tua Mas itu bener-bener lagi serius loh. Yang membuat kerugian yang sangat luar biasa. Halah, Mas ini alasan aja. Bilang aja Mas itu nggak mau kan nikahin aku secara megah. Kamu ini ya mbok pikirannya itu jangan ke negatif terus. Setidaknya sekali-kali gitu berpikiran positif. Ya gimana aku mau berpikir positif Mas? Orang Masnya aja kayak begitu, nggak ngertiin aku banget. Mas itu beruntung tahu nggak, masih punya orang tua. Kalau ada apa-apa, Mas bisa minta sama orang tua Mas. Sedangkan aku yatim piatu Mas. Iya dek, Mas tahu sebentar lagi kita itu kan nikah. Kamu itu bisa bergantung dan minta apa-apa sama Mas. Tapi ya Mas itu mohon kita itu jangan berlebihan. Nikah itu ya Mas sekali seumur hidup. Nggak ada salahnya dong kalau berlebihan. Aku nggak mau tahu ya Mas. Pokoknya kita itu harus nikah semewah dan semegah mungkin. Soalnya Mas, aku tuh pengen buktiin loh sama saudara-saudara aku yang selama ini itu udah mencapakan aku. Ya udah, nanti Mas usahain ya. Beneran ya, awas aja sampai Mas nggak ngusahain. Ya udah deh, mending Mas anterin aku pulang ya. Aku capek banget Mas, pengen istirahat abis kerja. Iya ya, yuk Mas anterin. Setelah Amel diantar pulang oleh Anton. Duh ya ampun Amel, tadi itu calon suami kamu apa? Iya Bi, itu Mas Anton, calon suami aku. Lumayan juga itu suami kamu. Tapi kok nganterinnya pakai motor sih? Emang gak punya mobil apa? Sebenarnya ada Bu, cuma lagi nggak pakai mobil aja gitu. Lagi nggak pakai atau emang nggak punya? Jujur aja toh. Terus urusannya sama Bibi apa coba? Mau calon suamiku nggak pakai ataupun nggak punya mobil, kan nggak ada urusannya sama Bibi. Ya ampun, jangan sampai tahu deh Bibi kalau keluarga Mas Anton itu lagi kena masalah. Jadinya semua mobil kemarin itu harus dijual. Duh, kamu nih sensi amat sih jadi orang. Sopan dikit dong sama Bibi. Kamu udah ingat apa? Dulu loh, Bibi yang bantuin kamu ketika kelaparan. Apa Bibi bilang? Bibi yang bantuin aku ketika kelaparan. Lucu banget ya Bibi ini. Ingat nggak? Bibi itu ngasih makanan basi yang nggak bisa dimakan. Aku ini dibantu sama tetangga-tetangga sini, bukan Bibi. Sama aja toh, mau makanan basi kek, mau makanan yang nggak basi kek. Kan sama saja, Bibi itu sudah ngebantu kamu. Seharusnya kamu tuh bersyukur. Udahlah, terserah aja Bibi mau ngomong apa. Aku tuh capek tahu nggak ngomong sama Bibi. Dih, jadi orang kok baperan. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa calon suami kamu itu ndak dikenalin sama Bibi dan saudara-saudara yang lain? Aku itu ya Bi, udah mutusin hubungan sama Bibi dan juga saudara-saudara yang lain. Jadi ya aku nggak punya saudara lagi lah. Dan sebenarnya ya aku juga udah males tau nggak manggil Bibi. Tapi ya karena aku cuman menghargai aja gitu. Kurang ajar banget ya kamu jadi orang. Kamu itu ndak ada hak mutusin tali persaudaraan. Aku ada hak Bi. Aku selama ini kalian telantarin. Kalian tuh nggak ngurusin aku ketika aku kecil. Kalian malah sibuk ngambil harta orang tuaku. Seharusnya kalian tuh malu. Tiba-tiba datang aku saudara ketika aku udah kerja dan mau nikah. Udah lebih aku tuh capek mau istirahat. Permisi. Keesokan harinya di tempat kerja Amel.
ada calon pengantin nih. Tapi kok aura kamu sedih gitu sih? Bukannya senang kamu mau nikah bentar lagi? Aku tuh sedih dan kesel tahu nggak? Soalnya saudara-saudara aku tuh sekarang pada muncul, terus ngaku-ngaku sok deket gitu sama aku. Padahal ya dulu mereka tuh sama sekali nggak peduli sama aku. Giliran aku udah dapat kerjaan dan mau nikah aja, baru deh mereka muncul dan sok deket. Nggak tahu diri banget kan? Wah, parah banget tuh. Aku yakin ya mereka itu pasti ngincer uang kamu. Ya aku mikirnya juga gitu sih. Tapi masalahnya aku itu nggak punya banyak uang. Orang aku juga kerja jadi karyawan biasa. Ya mungkin mereka mikirnya kamu itu bakal nikah sama orang kaya gitu. Iya sih, dan jujur banget aku juga pengen mereka nganggap aku tuh nikah sama orang kaya. Loh, bukannya calon suami kamu itu si Anton emang orang kaya ya? Orang tuanya kan punya perusahaan yang cukup besar. Iya, tapi itu dulu ketika perusahaan orang tua calon suamiku belum kena masalah. Sekarang ya perusahaannya tuh lagi kena masalah dan rugi besar. Bahkan beberapa minggu yang lalu calon suamiku itu sampai harus ngejual mobilnya. Duh ya ampun, aku turut sedih ya. Tapi kalau nggak salah kamu sama calon suami kamu itu kan sempat nabung bareng nggak sih untuk biaya pernikahan kalian? Iya Vika, bener banget. Tapi hasil tabungannya itu nggak begitu banyak. Cuma mentok sampai puluhan juta doang. Puluhan juta kamu bilang nggak banyak. Tapi biaya pernikahan sekarang emang mahal sih. Apalagi kalau kamu mau ngadain pernikahan yang mewah. Uang segitu mah nggak cukup. Nah itu dia masalahnya. Padahal ya aku tuh punya mimpi nikah dengan sangat megah. Terus aku bisa sombong ke saudara-saudara aku yang selama ini udah mencampakkan aku. Tapi keadaannya malah kayak gini. Benci banget deh aku. Kamu yang sabar ya. Semoga aja nanti kamu tuh dikasih rezeki supaya bisa ngadain pernikahan yang megah. Semoga aja deh. Makasih banget loh udah mau nenangin aku. Ngobrol sama kamu buat perasaan aku jadi lumayan bagus. Iya sama-sama. Syukurlah aku jadi ikut lega. Saat pulang kerja, Ya ampun, ini Mas Anton kok lama banget sih jemputnya? Nah, pas banget nih, orangnya nelpon. Assalamualaikum Mas Anton. Ih, Mas Anton kok lama banget sih? Aku loh udah nungguin dari tadi. maaf ya dek, Mas Anton kayaknya nggak bisa jemput hari ini. Loh, kok nggak bisa sih Mas? Jadi sebenarnya Mas Anton tuh emang niat pengen jemput kamu dek. Cuma tiba-tiba Mas Anton itu disuruh orang tua Mas buat bantuin ngurusin masalah yang semakin membesar di perusahaan. Mas, jemput aku tuh sebentar. Nggak bisa gitu ditinggal dulu. Nggak bisa dek, ini masalahnya bener-bener urgent. Maafin Mas ya, Mas itu pesenin ojek online aja gimana? Aku nggak mau ya Mas naik ojek online. Terus kamu maunya naik apa nih? Taksi online? Ya iyalah, Mas pakai nanya lagi. Tapi dek, taksi online sekarang itu mahal banget lagian. Kita harus menghemat loh. Katanya kamu itu mau pernikahannya itu yang megah. Ya ampun Mas, cuma taksi online doang disuruh hemat. Belum nikah aja Mas udah pelit, gimana sih? Mas tuh bukannya pelit loh dek. Cuman kan sekarang itu keadaannya lagi susah banget. Dan apa salahnya coba naik ojek online? Kalau Mas yang jemput kan juga pakai motor. Beda lah, pokoknya aku nggak mau ya kalau Mas itu pesenin aku ojek online. Aku maunya taksi online. Dan yang bayar harus Mas ya. Ya udah ya, Mas pesenin taksi online ya. Kamu tunggu di situ, jangan kemana-mana. Nah gitu dong. Oh iya, nanti jangan lupa beliin makanan juga ya Mas. Terus kirim lewat online juga. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau kayak gini caranya gimana? Coba caranya buat hemat ya. Apa? Mas tadi barusan bilang apa? Enggak, Mas nggak bilang apa-apa. Ya udah ya, Mas matikan dulu teleponnya. Mas bakal langsung pesenin taksi online sekaligus beli makanan terus Mas kirim lewat online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari kemudian Anton pun mengajak Vika bertemu di sebuah kafe. Ada apa nih? Tumben banget Mas ngajakin aku ketemuan hari ini. Katanya Mas hari ini mau ngurusin masalah di perusahaan orang tua Mas yang belum selesai. Masalahnya udah selesai dek. Akhirnya perusahaan orang tua Mas itu diambil alih sama beberapa pihak. Loh, kok bisa gitu sih Mas? Ya soalnya dari kemarin Mas dan orang tua Mas itu udah mencoba mempertahankan perusahaan itu. Cuma ada pihak yang berkhianat dan juga sengaja ngebuat permasalahannya itu seolah-olah dibuat sama orang tua Mas sebagai seorang pemilik kantor. Terus kok bisa perusahaannya diambil alih? Padahal kan udah jelas-jelas Mas, perusahaan itu milik orang tua Mas. Nah itu dia dek, beberapa pihak itu membawa masalah ini ke pengadilan. Dan yang mereka itu menuntut orang tua Mas menyerahkan perusahaan atau membayar denda dan dipenjara. Ya ampun, jahat banget sih orang-orang itu sampai segitunya. Iya dek, makanya sekarang kondisi keluarga Mas itu benar-benar bermasalah.
dan lagi down gitu. Sabar ya Mas. Tapi pernikahan kita tetap dilaksanakan kan? Iya dek, tetep kok. Cuman Mas itu mau bilang kalau pernikahan kita kayaknya itu nggak bakal bisa megah deh. Kok gitu sih Mas? Mas kan udah bilang mau ngusahain pernikahan kita diadain dengan megah dan mewah. Mas kan udah ceritakan alasannya apa. Oh, jadi maksud Mas itu nggak bisa buat pernikahan kita megah dan mewah karena masalah perusahaan orang tua Mas yang diambil alih itu. Iyalah dek, sekarang orang tua Mas dan Mas itu kan nggak punya pekerjaan lagi, nggak punya pemasukan. Jadi ya kita itu cuma bisa nikah dengan uang tabungan kita doang. Ya ampun, ribet banget sih punya calon suami yang bermasalah kayak Mas. Udahlah aku capek, aku mau pulang aja. Sesampainya di rumah, Nyebelin banget sih. Kenapa coba perusahaan orang tuanya Mas Anton itu harus diambil alih? Kalau kayak gini kan, aku nggak bisa sama sekali nikah dengan mewah dan juga megah. Duh, mana kan aku udah pamer sama saudara-saudara aku. Nggak bisa. Pokoknya apapun yang terjadi, aku harus bisa nikah dengan mewah dan juga megah sama Mas Anton. Duh, tapi gimana caranya ya? Apa aku ngutang aja? Tapi kalau ngutang sama satu orang kayaknya masih kurang deh. Kalau gitu aku harus ngutang ke banyak orang, termasuk ke bank juga nggak sih? Supaya nanti benar-benar aku bisa mendapatkan banyak uang dan membuat pernikahanku dan Mas Anton benar-benar mewah dan juga megah. Supaya aku tuh bisa membungkam mulut saudara-saudaraku itu. Kalau gitu aku coba ngutang sama Vika dulu deh. Aku ngutangnya lewat telepon aja kali ya. Soalnya kalau langsung aku nggak enak. Yaudah deh, langsung gas telepon. Halo, assalamualaikum Vika. Waalaikumsalam Mel. Wah, ada apa nih? Jarang-jarang kamu nelpon aku jam segini. Jadi gini Vika, aku tuh pengen minjem uang sama kamu. Boleh nggak ya kira-kira? Minjem uang? Kamu mau minjem uang buat apa emangnya? Gini Vika, saudara aku tuh ada yang habis kecelakaan gitu dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, mereka itu minta tolong sama aku. Cuma aku tuh nggak ada uang. Adanya uang tabungan untuk pernikahanku. Tapi nggak mungkin aku pakai uang itu. Iya juga sih. Ya udah deh, kamu mau minjem uang berapa? Nanti aku pinjemin. Kalau 50 atau 100 juta, kamu ada nggak? Soalnya saudaraku itu butuh operasi. Duh, maaf ya. Aku bisanya cuma minjemin 50 juta aja. Nggak apa-apa kan? Soalnya aku juga lagi ada keperluan. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu langsung TF aja ya ke rekeningku. Makasih banget loh Vika atas bantuannya. Iya Mel, sama-sama. Ya udah ya kalau gitu, aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah gila, aku nggak nyangka deh. Ternyata beneran dipinjemin loh sama Vika. Padahal mah aku nggak salah aja bikin alasan. Tapi masih kurang. Aku pinjam sama siapa lagi ya? Oh iya, kalau gitu aku pinjam sama si Tony dulu deh. Dia kan orang paling berduit yang jadi karyawan di tempat kerja aku. Gas lah, aku telepon. Untung aja pas itu aku sempet nyimpen nomor HP-nya. Halo, assalamualaikum Tony. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Aku Amel Tony, teman kerja kamu. Walah Amel toh, ada apa nih tiba-tiba nelpon Mel? Jadi gini Ton, nenekku itu kan sekarang lagi sakit keras dan harus dioperasi terus diterapi. Itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan aku lagi nggak megang uang sama sekali. Aku boleh nggak ngutang dulu sama kamu? Aku janji Ton, aku nggak bakal lama-lama kok bayarnya. Ya ampun, kasihan juga ya nenek kamu. Kalau nggak salah kamu itu yatim piatu ya? Iya Ton, bener banget. Selama ini kan yang merawat aku tuh nenek aku. Jadi aku nggak mungkin ngebiarin nenek aku sakit kayak begitu. Iya ya Mel, aku paham kok sama perasaan kamu. Ya sudah, kamu mau pinjem berapa nanti? Langsung aku transfer deh. Aku pinjam 100 juta aja deh Tony. Bisa nggak ya? Emang cukup kalau cuma 100 juta? Kamu bilang tadi nenek kamu itu harus terapi dan juga operasi kan? Sebenarnya 100 juta itu cuma cukup buat operasi. Kalau untuk terapinya nanti aku pinjam sama yang lain aja deh. Soalnya aku nggak enak kalau langsung minjem 200 juta sama kamu sekaligus. Udah, nggak usah pakai acara nggak enak segala. Langsung kirim nomor rekening kamu ya. Aku bakal pinjemin kamu 200 juta. Ini kamu beneran Tony? Ya ampun, kamu baik banget deh. Aku jadi bingung harus berterima kasih gimana sama kamu. Ya sama-sama. Ya udah, aku matiin dulu ya teleponnya. Jangan lupa kirim nomor rekening kamu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya ampun, gak sia-sia nih aku minjem uang sama si Tony. Bisa dipinjemin langsung 200 juta loh. Nih orang kayaknya bener-bener berduit deh. Dan juga kayaknya dia cuma gabut aja gak sih jadi karyawan kantor biasa. Dari situ Amel terus-terusan meminjam kepada teman-teman kerjanya. Setelah itu ia juga meminjam uang ke bank. Wih mantap, ternyata aku bisa dapat pinjaman yang lebih besar dari bank. Kalau kayak gini caranya, semua uang yang aku pinjam udah cukup banget nih untuk menggelar pernikahan yang bener-bener megah. Ya ampun, aku gak sabar banget deh bikin muka-muka saudaraku itu tercengang dengan kemegahan pernikahan aku. Tiba-tiba Amel dihampiri oleh Vika. Amel, kamu ngapain di bank ini? Vika, jadi gini, sebenarnya aku minjem uang ke bank karena uang yang kamu pinjemin pas itu kurang. Ya ampun, maaf banget ya. Pada saat itu aku cuma bisa minjemin 50 juta doang ke kamu. Kurang banget ya itu buat biaya pengobatan kecelakaan saudara kamu. Iya Vika, gak apa-apa kok. Itu aja aku udah berterima kasih banget sama kamu. Kalau kamu lagi ngapain di bank? Ini kalau aku habis ngurusin tabungan aku. Oh iya, ini tadi aku barusan narik 5 juta. Kamu ambil ya buat tambahan biaya pengobatan saudara kamu yang kecelakaan itu. Ya ampun, gak usah Vika. Yang ada aku yang makin ngerasa gak enak. Gak apa-apa Mel, ambil aja, aku mohon ya. Soalnya aku merasa bersalah banget. Nih, buruan diambil. Ya udah deh kalau kamu maksa. Makasih banget ya. Nanti kalau aku udah ada uang langsung aku bayar ya utang aku ke kamu. Iya, sans aja kamu nih. Kayak sama siapa aja. Oh iya, aku mau balik dulu nih. Kamu mau bareng gak? Kebetulan aku bawa mobil. Gak usah Vika, soalnya aku mau mampir-mampir ke beberapa tempat. Walah, ya udah deh kalau gitu aku duluan ya. Setelah itu Amel pun menemui Anton dan memberikan semua uangnya untuk biaya pernikahan mereka. Nih Mas Anton, aku kasih uang untuk biaya pernikahan kita supaya pernikahan kita itu bisa benar-benar mewah dan juga megah. Dek, uang sebanyak ini kamu dapat dari mana? Dan jujur ya, Mas itu nggak pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya loh ya. Udahlah Mas, nggak usah kebanyakan nanya, tinggal diambil aja juga. Dan Mas ini norak banget sih, masa iya nggak pernah lihat uang sebanyak ini? Dek, kamu itu jujurlah sama Mas. Kamu dapat uang ini dari mana? Kamu itu nggak mencuri kan? Dan emang bener dek, Mas itu sebelumnya nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Mas, gak mungkin lah aku mencuri uang sebanyak ini. Kalau aku mencuri Mas, aku udah ditangkap sekarang juga. Karena kan ini bukan uang yang sedikit. Iya sih, tapi Mas itu ngerasa penasaran aja gitu. Kamu kok bisa dapat uang sebanyak ini? Kalau ngutang emangnya ada orang yang mau ngutangin uang sebanyak ini apa? Hahaha, Mas Anton gak tahu aja kalau aku tuh ngutangnya sama banyak orang dan juga di bank. Makanya dia bisa dapat uang sebanyak ini. Apalagi tadi dengan polosnya si Vika ngasih aku uang 5 juta. Dek, kamu kok malah diem aja sih? Maaf Mas. Yaudah, Mas itu gak usah penasaran ataupun kebanyakan nanya. Mending sekarang kita persiapin Mas pernikahan kita yang benar-benar megah. Ya udah, kita langsung aja ya persiapkan pernikahan kita. Dan uang yang udah kamu kasih sebanyak ini kayaknya bakal cukup banget untuk buat pernikahan yang benar-benar megah. Iya dong, tapi ingat ya Mas, nanti setelah Mas bisa dapat kerjaan, terus gaji yang besar, Mas harus ganti uang yang udah aku kasih ini. Ya walaupun ini banyak banget, tapi Mas itu bakal usahain lah dek. Iya, harus itu. Akhirnya Anton dan Amel pun menggelar pernikahan yang sangat megah. Ya ampun, aku seneng banget deh. Akhirnya aku bisa menggelar pernikahan yang sangat megah. Sebentar lagi aku juga akan menjadi istri Mas Anton. Duh, tapi ini tukang make up dan pembawa baju pengantinnya kok gak datang-datang sih. Padahal kan acara akadnya beberapa jam lagi. Ya ampun, ngeselin banget sih. Dek, itu ada yang nyariin kamu di depan. Banyak teman-teman kantor kamu dan salah satu penagih hutang dari bank loh. Duh, mampus. Jangan-jangan Vika dan teman-teman kantorku dan juga penagih hutang bank itu mau nagih semua hutangku lagi. Tapi kan ini belum waktunya bayar. Apa mereka udah tahu ya? Dek, kamu kok malah diem aja sih? Nggak ada masalah kan? Kamu sama teman-teman kantor kamu dan penagih hutang dari bank itu. Kalau teman-teman kamu sih masih wajar ya. Tapi kenapa harus ada penagih hutang dari bank? Kok Mas itu jadi curiga ya? Ya ampun Mas, penagih hutang dari bank itu juga teman aku. Udah, mending Mas itu temuin mereka dulu sana. Aku mau nelpon tukang make up sama pembawa baju pengantin dulu. Nanti aku bakal nyusul kok nemuin mereka. Ya udah, kalau gitu Mas temuin mereka dulu ya.
Duh, kalau kayak gini caranya aku bisa dipermaluin nih di depan saudara-saudara aku. Padahal kan aku udah membungkam mereka dan buat mereka tercengang gara-gara aku mengadakan pernikahan yang megah ini. Gak bisa. Mending aku kabur aja deh. Amel pun memutuskan kabur. Sementara itu Anton diberitahu kebenaran oleh Vika. Astagfirullahaladzim, sebenarnya Amel itu udah ngutang sama kalian semua ya. Makanya dia itu nggak bisa ngasih uang yang banyak untuk biaya pernikahan kami. Iya, bener banget. Kami juga sebenarnya nggak tahu kalau dia ngutang untuk itu. Tapi akhirnya kami bisa tahu. Bener-bener ya, keterlaluan banget. Kalau gitu sebentar ya, aku panggilkan Amel dulu. Iya, kamu yang sabar ya Anton. Ya ampun Amel bisa-bisanya loh dia berbuat senekat ini hanya untuk bisa menikah dengan megah. Anton pun berniat memarahi Amel habis-habisan, namun Amel sudah kabur. Sialnya beberapa hari kemudian Amel pun ditangkap oleh kepolisian karena orang-orang yang mengutanginya melaporkannya kepada kepolisian.